Shalom teman-teman. Kalian tahu nggak hari ini hari apa? Ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita menyanyikan lagu Halo 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 Ola Ola. Terima kasih. Sekarang kami mau ibadah kenaikan Tuhan Yesus di sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Adalah Sukacita dan Dalam Cintamu Bapa. Dalam cintamu Bapa, lebih dalam
Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Senang sekali hari ini kita dapat bertemu lagi di Sekolah Minggu GMI Makedonia, Jakarta. Tapi sekarang kan bukan hari Minggu, kok ada ibadah ya? Ada yang tahu? Ya, hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, di 40 hari yang lalu kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus, dan pada hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan. Nanti Tante Pingan akan membawakan cerita firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu ya. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, Bapa yang kami puji sembah dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan, untuk hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus, kami akan membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Roh Kudus pimpin kami agar dapat mengerti, memahami, dan dapat melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, tema firman Tuhan hari ini adalah Tuhan Yesus akan datang kembali. Firman Tuhan yang akan kita baca hari ini diambil dari beberapa bagian. Yang pertama kita akan baca dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kemudian kita akan baca dari Kisah Para Rasul 1. Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11.
Kisah Para Rasul 1 ayat 9-11, demikian firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Kemudian kita akan baca satu lagi bagian dari Lukas 24. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Demikian firman Tuhan, Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, setelah Tuhan Yesus bangkit, pada saat Paskah, ia kemudian menampakkan diri kepada murid-muridnya dan orang banyak. Dan pada hari yang ke-40 setelah kebangkitan Tuhan Yesus, ia bersama murid-murid pergi ke sebuah bukit yang bernama Bukit Zaitun. Kemudian Tuhan Yesus berpesan kepada murid-murid untuk tidak meninggalkan Yerusalem sampai saat nanti Roh Kudus akan diberikan kepada mereka, sehingga mereka siap untuk memberitakan Injil kemana-mana. Nah, saat sedang bercakap-cakap dengan murid-murid, Tuhan Yesus terangkat ke surga dengan disaksikan oleh murid-murid. Murid-murid kaget. Mereka tercengang-cengang melihat Tuhan Yesus yang semakin lama naik semakin tinggi dan tertutup awan-awan. Ketika mereka sedang menatap ke langit, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat dengan mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, adik-adik, dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Tuhan Yesus sendiri menunjukkan bahwa ada tempat yang telah disediakan bagi orang percaya. Tempat di mana ada kekekalan. Dan kesanalah Tuhan Yesus pergi. Dan adik-adik, Tuhan Yesus akan datang kembali. Nah, ketika dia datang kembali nanti, dia tidak seperti bayi. Dia bukan bayi lagi seperti yang kita peringati pada saat Natal. Tetapi dia datang dengan kemegahannya sebagai Tuhan, sebagai hakim atas dunia ini. Karena Tuhan akan datang kembali, maka persiapkanlah hidup kalian, hidup kita semua. Kita harus hidup benar, hidup baik, ikuti firman Tuhan. Lakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Supaya apa? Supaya pada saat Tuhan Yesus nanti datang dengan tiba-tiba. Nah, karena Tuhan Yesus tidak akan datang pakai pengumuman dulu.
Jadi tidak, halo pengumuman Tuhan Yesus akan datang. Tidak ada. Tapi seperti firman Tuhan. Tuhan Yesus yang pernah Tuhan Yesus katakan, aku datang seperti pencuri. Adik-adik, pencuri kalau datang tidak bilang-bilang, tidak ada pengumuman, tidak memberitahu dulu. Tapi dia langsung tiba-tiba. Nah, demikian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nanti akan datang tiba-tiba. Maka kita harus siap sedia. Kita tidak boleh lengah. Kita harus hidup benar. Sehingga jika Tuhan Yesus datang tiba-tiba, kita kedapatan hidup sesuai kehendak Tuhan. Hidup dalam kebenaran. Nah, adik-adik, apa yang harus kita lakukan sambil menunggu kedatangan Tuhan Yesus kembali untuk kedua kalinya? Pertama, jangan tinggalkan ibadah. Jangan tinggalkan berdoa kepada Tuhan. Kita harus punya persekutuan yang baik dengan Tuhan. Persekutuan yang karib dengan Tuhan. Selalu berdoa dan mengikuti ibadah-ibadah dan ibadah sekolah minggu seperti sekarang ini. Kemudian, 2, membaca firman Tuhan. Sehingga kita dapat hidup dalam pimpinan Tuhan setiap hari. Kita boleh selalu ingat akan firman Tuhan yang sudah kita baca tiap harinya, tiap pagi. Sehingga dalam melangkah memasuki hari, sepanjang hari kita selalu berdasarkan, selalu ingat akan firman Tuhan. Kemudian 3, hidup benar setiap hari, yaitu mengikuti firman Tuhan. Jangan mengikuti kemauan kita sendiri. Ya. Nah, itulah adik-adik firman Tuhan yang disampaikan hari ini untuk hari ini. Ayat hafalan yaitu dari Kisah Para Rasul 1 ayat 11b. Kisah Para Rasul 1 ayat 11b. Kita baca bersama-sama. Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Kita ulangnya. Kisah Para Rasul 1 ayat 11b. Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan karena Kau naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami, untuk menyediakan kehidupan kekal buat kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa, Tuhan tolong kami untuk boleh hidup benar, untuk dapat boleh hidup seturut dengan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, tidak menuruti keinginan sendiri. Tuhan Yesus tolong sehingga kami pada saat nanti Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, kami boleh kedapatan setia, kami boleh kedapatan hidup seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus berkati semua adik-adik dalam studi mereka. Tuhan tolong jika mereka ada yang masih akan mengikuti tes, ujian-ujian kenaikan kelas, Tuhan Yesus tolong mereka agar dapat mempersiapkan diri dengan baik dan Tuhan memberikan kepintaran, kecerdasan buat mereka agar dapat naik kelas dengan nilai-nilai yang baik. Juga mereka yang akan masuk SMP, Tuhan sediakan tempat yang terbaik, sekolah yang terbaik. Kami yakin Tuhan telah menyiapkan sekolah-sekolah yang terbaik untuk semua anak-anak Tuhan.
Tuhan Yesus, kami berdoa untuk semua orang tua kami. Tuhan memberkati dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Terpujilah Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, terima kasih. Sampai di sini perjumpaan kita. Sampai ketemu lagi. Dadah, Tuhan Yesus berkati. Sampai ketemu di hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Dadah.